Oke guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Jadi hari ini gue akan coba membahas sedikit saham-saham dari requestan teman-teman yang ingin dibahas. Jadi ini mungkin bisa buat watchlistnya teman-teman buat tanggal 29 sampai 30 Desember gitu ya. Jadi semoga review kali ini bisa bermanfaat, dan kalau misalkan berkenan teman-teman boleh subscribe dulu. Oke, nah sekarang kita langsung ke chart. Oke, jadi yang mau dibahas sekarang ini adalah saham SRTG gitu ya. SRTG. Nah, dilihat dari ini SRTG ini sangat uptrend. Ini polanya SRTG ini sangat uptrend ya. Chartnya dia tuh selalu berada di MA 100, di atas MA 100. Jadi ini MA 100 ya teman-teman ya. Ini MA 100 selalu bertahan di MA 100. Berarti ini sangat uptrend, sangat uptrend. Dan bagaimana, apakah masih boleh masuk atau bagaimana? Kita tarik Fibonacci dari sini. Tarik Fibonacci, oke. Untuk kita melihat apakah saham ini masih layak untuk kita investasikan dari teknikalnya. Nah, setelah kita tarik dari sini, ternyata SRTG ini koreksi wajar dan mantul dari Fibo 0,618 ini di 2630 sekitar area ini dia mantul ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, mantul nih. Tuh ya. Area itu dia mantul. Oke ya. Gambar. So di situ dia mantul di area ini. Dia mantul. Terus kapan kita masuknya? Nah, kalau masuknya ada dua cara. Jadi kalau misalkan teman-teman aliran buy on breakout, teman-teman bisa beli, tunggu kalau misalkan dia break dari Fibo-nya yang ini 2990. Itu ya, kalau misalkan break dengan volume kencang, boleh coba entry. Tapi ingat pakai money management gitu ya. Money management. Terus kalau misalkan buy on weakness, nah teman-teman bisa tungguin di area sini nih, kurang lebih 2760-an area ini kalau misalkan dikasih koreksi ke sini, atau di area Fibo-nya lagi 2630, di area 2680 sampai 2630 ini. Nah, teman-teman bisa pantau dulu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di 2750. Kenapa saya bilang 2750? Karena ini sempat jadi support nih. Dia koreksi terus dia mantul. Ini kita bisa lihat. Ini berarti support minor. Kalau dari situ dia agak mantul dengan volume yang lumayan, boleh. Berarti aliran buy on weakness bisa beli di sana. Oke, di sana atau di area sini. TP-nya kalau emang dari kondisi yang sekarang ini lagi nggak memadai, boleh TP di 2990 gitu ya. Berarti kan tipis-tipis gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan udah break dari 2990 dengan volume, boleh coba tambah muatan, atau tadi yang udah di TP beli lagi di 2990. Oke, sekarang lanjut ke saham berikutnya. Jadi tadi ada yang tanya saham BBYB. Oke, BBYB. Nah, ini BBYB. Gua hapus dulu. Oke, hapus dulu. So BBYB ini juga saham yang uptrend, teman-teman bisa lihat. Dia ini dari 28 Juli ini dia mantul ya, area MA 100 dia terus naik, dan dia belum pernah turun dari MA 100. Kalau dari teknikal BBYB ini sangat uptrend gitu ya, teman-teman bisa lihat juga. Ini sangat uptrend, naik terus gitu ya. Ini uptrend banget, sama yang uptrend banget. Terus apakah masih layak untuk kita masuki? Jawabannya kita lihat lagi dulu sebentar. Dari sini kita tarik dari sini ya teman-teman ya. Dari sini coba kita tarik Fibo. Nah, Fibo tertinggi gitu ya. Pakai Fibonacci retracement. Tarik. Kita lihat lebih dekat. Oke. Nah, BBYB ini berhasil bertahan di titik
0,618-nya gitu ya. Nah di daerah 0,18 dia rebound. Jadi selagi ini belum break dari 0,32 dari 2390 ini, BBYB masih uptrend. Nah ini kan minornya. Kalau teman-teman mau tarik lagi lebih ke sini sih sebetulnya bisa. Nah ya, BBYB ini masih uptrend. Jadi dia koreksinya itu masih jauh lah. Tapi teman-teman ingat fundamental dari BBYB emang kurang gitu ya, kurang bagus. Teman-teman bisa lihat nanti bagaimana fundamentalnya nih. Coba kita lihat ya, BBYB kita bisa lihat fundamental BBYB. Nah, untuk 12 month ini analisanya, BBYB ini PER-nya sangat tinggi sekali ya, price earning ratio-nya udah 124 kali, dan PBV-nya sih masih lumayan 1,75 kali. Yang sebetulnya ya udah mahal gitu kalau misalkan dilihat dari PBV. Nah terus dari ROE-nya juga kecil gitu ya. So kalau misalkan dari fundamental emang BBYB ini agak riskan. Jadi teman-teman bisa lihat aja kalau misalkan emang mau trading gitu ya, boleh. Pas dia dari Fibo ini dia mantul, teman-teman boleh beli. So next lagi selanjutnya tadi ada yang request BSDE properti. Kok properti nggak terjun, nggak booming nih, maksudnya nggak berjalan-jalan nih. Hapus dulu. Oke, ini bekas analisa lama, belum dilihat lagi. Ini live nih teman-teman, maksudnya ini gue juga baru buka gitu ya. So kita lihat BSDE. Nah BSDE ini lagi downtrend nih teman-teman. Dibanding tadi BBYB dan SRTG, BSDE ini ya kurang bagus karena dia dead cross, EMA 100 tekuk ke EMA 200 gitu ya, dia dead cross yang kemungkinan masih downtrend koreksi. Jadi apakah boleh masuk? Kalau gue ntar dulu gitu, tapi bisa dilihat nih ya, di sini ada support teman-teman bisa tarik garis. Ini support, gambar lah ya, area lah. Support itu terserah lah teman-teman mau bilang support itu garis, area. Kalau gue sih area. Oke ya, itu area support nih. Sip. Nah ini kena ya kan, kena sini dia turun, ini jadi resist. Ini juga kena turun. Nah pas kena di sini dia mantul. Kita lihat lebih dekat lagi kan, karena sini dia mantul naik cuma sekian persen gitu ya, dari ini cuma naik, dia koreksi lagi. Ya biasa lah kalau saham downtrend itu emang begitu. Nah kita lihat dulu pas dia dari sini. Kalau misalkan teman-teman aliran buy on weakness gitu ya, pas dia di sini biasanya buy on weakness ini beli. Nah tapi langsung pasang stop loss. Kalau misalkan dia bikin lower low atau lebih rendah lagi dari situ, ya teman-teman bisa stop loss. Ya kalau misalkan dari sini dia ternyata mantul ya kan, teman-teman bisa lah bikin area TP-nya di daerah MA 100 ini. Nah karena kenapa? Biasanya history repeat itself. Kalau dia kena MA 100 dia langsung koreksi. Lihat BSDE kena kepentok MA 100 dia koreksi gitu ya. Begini juga ini belum kena dia udah koreksi. Nah kalau teman-teman beli di sini ya bisa jual di area dekat MA 100. Nah, tapi kalau dari saya pribadi ini kurang menarik. Belum menarik karena masih downtrend. Kalau misalkan dari 3 saham tadi, nah, saya pribadi akan lebih memilih SRTG dan BBYB ketimbang BSDE gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, berikut review saham dari gue. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menentukan titik bagaimana teman mau beli di mana, mau jual di mana gitu ya. Jadi semoga bisa membantu, semoga teman-teman jadi ada gambaran. Kalau misalkan teman-teman merasa ini bermanfaat, boleh tolong di-share ke teman-teman yang lain supaya saya makin bisa membawa manfaat untuk banyak orang lagi. Dan kalau misalkan berkenan jangan lupa subscribe. Nah,
Kalau teman-teman mau request saham apa lagi yang mau dibahas, boleh teman-teman ketikin di komen gitu ya, saham apa aja. Nanti saya akan review kira-kira saham mana yang menarik akan saya bahas. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Salam profit.